teman-teman remaja GKJW yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya nih? Semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama aku Nadia. Nama aku Natania. Kita nggak cuma berdua loh, kita ditemani juga sama Mas Hendri, juga Mas Yuda yang akan menemani kita untuk mengiringi musik. Juga nanti ada Kak Anang yang akan membawakan firman Tuhan pada hari ini. Kami dari GKJW Jemaat Sidotopo Surabaya. Nah, Nia, dengar-dengar bulan ini bulan Oikumene loh. Oikumene itu apa sih? Oikumene itu adalah gerakan untuk mempersatukan seluruh gereja yang ada di dunia. Oh gitu. Nah guys, sekarang udah paham kan? Nah, selanjutnya untuk mengawali ibadah remaja pada minggu ini, mari kita pujikan Ku Kasih Engkau dengan Kasih Tuhan. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri ya. Teman-teman, sebelum kita memasuki firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Baik, kembali kami bersyukur padamu Tuhan pada minggu hari ini. Ya Tuhan, berkatilah kami yang akan memulai ibadah pada hari ini. Berkatilah kami agar nantinya kami dapat melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga ingin minta ampun Tuhan atas kesalahan-kesalahan yang kami telah lakukan dalam seminggu ini ya Tuhan. Ampunilah kami. Ya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini hanya kami satukan hanya di dalam nama-Mu saja. Haleluya, amin. Kemana
Mari teman-teman, kita siapkan Alkitab kita. Dan sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Anang. Marilah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini, Kau telah kumpulkan anak-anak-Mu. Tuhan, sebelum kami menerima berkat-Mu dari firman-Mu, kiranya Kau buka pikiran kami masing-masing. Dan terlebih bagi hamba-Mu yang akan membacakan dan memberitakan firman-Mu, kiranya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita buka Alkitab kita di dalam Galatia 6 ayat 1 sampai dengan 10. Galatia 6 ayat 1 dengan 10 sampai dengan 10 ya. Demikian sabda Tuhan. Saling membantulah kamu, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Yang disebut berbahagia adalah kita yang membaca firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, pada firman Tuhan kali ini, tepatnya di Galatia 6 ayat 1 sampai dengan 10. Di situ dijelaskan bahwa Galatia adalah salah satu kota di utara Asia Turki. Mayoritas penduduk Galatia adalah keturunan orang Gaul atau Keltik. Keltik itu artinya non-Yahudi. Ketika masa pelayanan Paulus di Galatia ini, kota Galatia sedang dikuasai oleh Romawi. Paulus menuliskan surat Galatia dengan tujuan untuk memberikan penguatan dan menolong jemaat
yang terombang-ambingkan dengan ajaran palsu. Yang kedua adalah untuk menjelaskan tentang kerasulan Paulus. Karena selama ini kerasulan Paulus dilakukan oleh orang-orang di Galatia. Nah, untuk judul kali ini, yakni diberi judul Saling Memimpin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, setiap pemimpin pasti memiliki cara kepemimpinan yang berbeda-beda. Ada yang memimpin dengan cara yang otoriter, ada yang memimpin dengan cara yang demokratis, ada pula yang memimpin dengan cara transformasional atau mampu membawa perubahan. Dari masing-masing cara memimpin itu dapat diketahui karakter atau kepribadian sang pemimpin. Dari cara memimpin itu juga dapat memberikan hasil yang berbeda-beda. Contohnya, apabila seorang pemimpin memiliki karakter yang keras kepala dan mau menang sendiri, maka kecenderungan cara memimpinnya dikategorikan memimpin secara otoriter. Dan hasilnya dari kepemimpinan yang otoriter itu tidak adanya damai sejahtera dalam organisasi yang dipimpin tersebut. Namun berbeda dengan cara kepemimpinan yang diajarkan oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Galatia. Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang saat itu bahwa mereka semua yang telah mengenal Kristus hidupnya dibimbing oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang menuntun mereka serta menolong mereka dalam kehidupan sehari-hari. Maka mereka mampu menjadi orang yang pengasih, mereka mampu menjadi orang yang murah, dan mereka mampu menjadi orang yang baik hati kepada semua orang. Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa ketika jemaat Galatia hidup dalam iman kepada Kristus, maka mereka mampu memimpin saudara-saudara seiman dalam hidup persekutuan yang baik dan membangun. Secara praktis, Paulus memberikan beberapa nasihat kepada jemaat Galatia agar hidup persekutuan mereka dapat terus tumbuh dan bertumbuh. Yakni yang pertama, jika ada seseorang yang diketahui melakukan pelanggaran, maka seseorang yang rohani atau beriman haruslah membimbing orang tersebut dalam jalan kebenaran dan penuh kelembutan. Yang kedua, saling bertolong-tolongan dalam menanggung beban. Yang ketiga, masing-masing orang haruslah menguji atau menilai pekerjaannya sendiri dan dapat berpuas diri atau bermegah atas pekerjaannya sendiri dan bukan menilai hasil pekerjaan orang lain. Yang keempat, setiap orang yang telah menerima pengajaran firman Allah dapat membagikan apa yang ada pada dirinya kepada orang yang telah menyampaikan pengajaran tentang firman Allah tersebut. Segala nasihat Paulus untuk jemaat Galatia ini adalah demi kesatuan jemaat tersebut. Masing-masing orang beriman harus mampu saling memimpin sesamanya. Memimpin bukan untuk mengatur atau menguasai, tetapi memimpin untuk perubahan yang lebih baik. Memimpin untuk persatuan dan memimpin untuk pertumbuhan hidup persekutuan. Sekali lagi, Rasul Paulus mengingatkan bahwa segala kebaikan itu harus dilakukan dari lingkup terkecil dulu dalam persekutuan, yaitu untuk kawan-kawan yang seiman. Masing-masing orang yang beriman harus dapat memimpin sesamanya. Kata memimpin dalam ayat 1 yang dipakai adalah katartisu. Kata ini memiliki tema medis
yang berarti mengembalikan tulang atau persendian sehingga mengalami kesembuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kehidupan persekutuan memang ada keterikatan, namun tidak dalam arti saling menguasai satu sama lain. Itu ada di penjelasan ayat yang keempat dan kelima. Ayat yang keempat, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ini ada sedikit pertanyaan adik-adik. Pernahkah kalian menjadi pemimpin? Yang kedua, di mana dan dalam organisasi apa kalian dipilih menjadi pemimpin? Yang ketiga, ketika menjadi pemimpin, baik itu acara gereja atau di organisasi keagamaan, apa yang kalian lakukan ketika melihat teman seimannya melakukan kesalahan? Gimana adik-adik? Pernah kalian jadi pemimpin? Baik itu di sekolah, baik itu di rumah. Ya, jawabannya seperti yang dikatakan tadi. Pasti kalian pernah menjadi pemimpin. Di mana itu? Kalian kan tahu sendiri di mana. Nah, jawaban pertanyaan yang ketiga tadi. Ketika menjadi pemimpin acara gereja atau organisasi keagamaan, apa yang dilakukan oleh remaja ketika ia melihat teman seimannya melakukan kesalahan? Seperti yang Rasul Paulus katakan di dalam surat Galatia ini, jika ada seseorang yang diketahui melakukan pelanggaran, maka seseorang yang rohani atau beriman haruslah membimbing orang tersebut dalam jalan kebenaran dengan penuh kelembutan, saling bertolong-tolongan dalam menanggung beban. Nasihat tentang selalu berbuat baik, sebab segala hal baik yang telah dilakukan akan dituai di kemudian hari. Demikian firman Tuhan adik-adik di dalam surat Galatia 6 ayat 1-10 ini. Kiranya adik-adik dapat mengerti dengan membaca, terlebih nantinya dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mendengar dan membaca firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Kak Anang. Nah, pastinya kita kayak merasa senang sama bersyukur gitu kan ya. Jadi, sekarang mari kita nyanyikan Kunaikan Syukurku. Lebih kuat dari dosa,
mari kita bangkit berdiri. Untuk memperbarui iman kita, mari kita pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Nah teman-teman, sudah saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan masing-masing di rumah. Mari kita pujikan bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam kemasukan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah, adik-adik, mari kita tutup sekolah minggu kali ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami anak-anak-Mu telah Kau perkenalkan dengan firman-Mu. Kiranya kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Kau sertai pemimpin-pemimpin kami, biarlah seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, biarlah firman Tuhan kali ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami juga berdoa kiranya pada hari ini bagi mereka yang belum sempat untuk mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati apapun yang mereka lakukan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Kau berkati persembahan kami ya Tuhan, dan biarlah dengan persembahan ini dapat memperlebar kerajaan-Mu. Ya Tuhan, izinkan kami juga berdoa pada hari ini untuk senantiasa setia dan seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah pada hari ini pula kami boleh undur dari sekolah minggu kali ini
dan kiranya boleh menerima berkat-Mu. Dan terimalah doa berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman yang terkasih, demikianlah ibadah minggu pada hari ini. Tetap lakukan 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan, dan tetap semangat di dalam Tuhan Yesus. Oke, teman-teman, untuk mengakhiri ibadah kita pada minggu ini, mari kita pujikan kunyanyi haleluya. Bapakku datang
ketemu di ibadah minggu besok. Tuhan Yesus memberkati.